Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik ya. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita lanjut materi, kalian bisa buka buku bupenanya halaman 93, pendamping pembelajaran 4 sampai halaman 96. Halaman 93 sampai 96 Bu Pena ya. Kemudian bisa buka buku bermain di lingkunganku atau buku 2B kecil, bermain di lingkunganku halaman 18 sampai 21, halaman 18 sampai 21, buku bermain di lingkunganku atau 2B kecil. Oke. Yang pertama kita masuk pada menjelaskan panjang, pendek dan kuat lemah nada. Nah, masih ingatkah kalian tentang panjang, pendek dan kuat lemah nada? Sebelumnya kita sudah membahasnya sedikit. Nah, panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan seperti yang Ibu Mega ajarkan kemarin. Kalau satu titik setelah setelah angka itu berapa ketukan? 2 titik setelah angka itu berapa ketukan? Ya, kemarin kita sudah pelajari tentang itu kan? Kita sudah belajar bahwa not angka ditambah 1 titik itu jumlahnya 2 ketukan. Terus kalau not angka semua berarti jumlahnya 1 ketukan. Kemudian not angka ditambah 2 titik berarti 3 ketukan. Kemudian not angka ditambah 3 titik berarti 4 ketukan. Nah, kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Jadi seperti yang kemarinnya, di situ ada seperti tanda kotak. Berarti tekanan kuat kemarin kita sudah belajar ya. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras ya. Tentunya ya, kalau tekanannya kuat pasti dinyanyikan dengan suara yang keras. Kemudian syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut. Berarti dia harus dinyanyikan dengan suara yang lembut. Kemudian kita masuk pada bahasa Indonesia. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Nah, kamu tentunya sudah mengetahui sifat dan bentuk benda. Nah, kalian tentunya sudah tahu bagaimana sifat-sifat dan bentuk benda seperti yang Ibu Mega sudah ajarkan sebelumnya ya. Nah, kemudian mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Mengamati artinya kalian melihat dan memperhatikan dengan teliti. Nah, berarti pada saat kalian melihat benda, kalian harus mengamati dan memperhatikannya dengan teliti. Kemudian langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. Yang pertama yaitu mengamati dengan teliti benda-benda yang akan diamati. Kemudian mencatat hasil pengamatan yang mencakup nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Jadi setelah kita mencatat hasil pengamatan, kita harus mengecek ulang sudah benar tidak ini. Nah, jika sudah benar, kemudian kita menuliskan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kita lanjut ke matematika. Menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kaitan atau hubungan perkalian dan penjumlahan.
Nah, sekarang kita harus menentukan hasil dari perkalian. Nah, dalam hal ini kita menggunakan bilangan bulat positif ya. Nah, coba lihat contohnya. Di depan kalian itu ada botol minum ya. Jumlah botol minum keseluruhan ada 12. Setiap tumpuk masing-masing jumlahnya ada 6. Nah, jumlah botol air mineral dapat ditulis dalam bentuk perkalian seperti apa? Nah, kemarin Ibu Mega sudah ajarkan bahwa ini kan ada dua tumpuk botol, berarti tulis dulu angka 2. Berarti ada botol ini bisa diganti dengan angka 6 ya, karena jumlahnya ada 6. Nah, 6 ada berapa kali? Ada 2 kali, berarti kita tulis dulu 2. Karena 6 ada 2 kali, kita tulis 2. Kemudian kita kalikan dengan 6. Banyak benda pada masing-masing tumpukan. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Ya, artinya 2 kali 6 itu kemarin, artinya 2 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6. Jadi 2 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di situ saja. Materi kita hari ini singkat ya. Terima kasih.